Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan video ujian komprehensif saya dalam kegiatan PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 kelas PAI 3.7. Ujian komprehensif kali ini memuat 3 aspek penilaian. 1. Praktek mengajar. 2. Ujian pengetahuan. 3. Ujian baca tulis Al-Quran. Dalam kegiatan ujian kali ini, saya diuji oleh Pak Dr. Haji Said Subhan Posangi MPDI selaku dosen penguji dan Pak Irwan Usam Mahmud SAG MPDI selaku guru penguji. Selamat menyaksikan. Untuk ujian komprehensif ini ada 3 hal yang diuji, yaitu mengajar, kemudian diberikan pertanyaan oleh penguji, dan ketiga terkait dengan ujian baca tulis Al-Quran. Baik, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur, mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa datang ke sekolah menerima pelajaran seperti biasa. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan absen terlebih dahulu, diperhatikan namanya. Jangan ada yang ribut di belakang ya. Perhatikan namanya. Baik, hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang alpa. Oke, jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar pada pertemuan kali ini. Yang pertama, jadi kegiatan belajarnya kita ini kita akan melihat tayangan video, slide PPT, ataupun dari tanya jawab. Kalian diharapkan mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Kemudian tujuan yang kedua itu mampu menulis kalimat-kalimat yang terdapat dalam Quran surat At-Tin. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis makna dari Quran surat At-Tin dengan benar. Oke, setelah memperhatikan tujuan pembelajaran tadi, sekarang kita masuk ke kegiatan inti yang pertama. Silakan buka bukunya materi tentang Quran Surat At-Tin. Di situ perhatikan langkah-langkah atau cara belajar membaca Al-Quran dengan mudah. Jadi untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, entah itu surat At-Tin atau surat apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, kita harus tahu cara atau langkah-langkah yang tepat supaya bacaan Al-Quran kita itu tepat dan bagus sesuai dengan tajwid dan hukum-hukum bacaan yang ada. Nah, perhatikan ini adalah langkah-langkah cara membaca Al-Quran dengan mudah yang bisa kalian praktekkan sehari-hari. Jadi di sini kurang lebih ada 8 cara untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, kalau kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tanda-tanda baca yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya seperti tanda baca fathah atau yang berbunyi A. Kemudian tanda baca kasrah atau yang berbunyi I. Kemudian ada tanda baca doma yang berbunyi U. Dan tanda baca sukun atau tanda baca mati. Kemudian ada tasdid yang hurufnya kayak 3 terbalik itu di atas huruf. Jadi itu menandakan bahwa huruf itu harus dibaca tebal atau double. Oke. Kemudian ada 2 tanda lain yang tidak ditampilkan di sini sebenarnya. Ada fathatain yang biasanya berbunyi an, dan ada kasrohatain yang berbunyi in. Oke, itu adalah tanda-tanda baca yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran itu agak berbeda dengan kita membaca buku cerita. Kalau kita membaca Al-Quran, kita harus bacanya dari sebelah kanan, baru ke kiri. Beda kalau kita membaca buku biasa, itu dari kiri ke kanan. Oke, kemudian yang ketiga, ketika membaca Al-Quran, huruf yang berharakat, yang tidak berharakat atau bertanda baris itu tidak dibaca. Ya, contohnya seperti ini yang nomor 4.
Setelah huruf wa ini ada huruf alif, tetapi huruf alif dan lam yang terdapat pada kata ini itu tidak dibaca. Jadi dilewati begitu saja. Nah, kalau yang ini contohnya kata watini. Walaupun kalau misalnya diuraikan satu persatu, sebelum huruf ta ada huruf alif dan lam. Kalau ini masuk dalam kategori hukum bacaan alif lam syamsiyah. Oke, nah selanjutnya yang kelima, kita harus memperhatikan perubahan syakal dan huruf-huruf. Contohnya kita harus memperhatikan hukum-hukum bacaan. Kalau misalnya nun ketemu dengan waw misalnya, itu masuk hukum bacaan idgham biguna. Jadi tidak boleh dibaca, tidak boleh dibaca jelas. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu harus memperhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Selanjutnya yang keenam, ketika bapak atau ibu guru mencontohkan, membaca atau melafalkan ayat Al-Quran, harus diperhatikan dengan benar, supaya kalian juga bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran itu harus dilakukan berulang-ulang. Tidak bisa satu kali membaca Al-Quran langsung lancar. Jadi harus berulang-ulang dan telaten. Selanjutnya yang ke-8, karena sekarang kita belajarnya tentang Quran Surat Atin, jadi kita harus membaca Surat Atin dengan tartil. Oke, ada yang tahu tartil itu apa? Iya, jadi tartil itu adalah kita harus membaca Al-Quran itu dengan benar sesuai dengan hukum tajwid, kemudian dibacanya juga dengan suara yang jelas, pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Iya, bagus sekali jawabannya, pintar. Selanjutnya mungkin ada salah satu yang bisa bantu Bu Guru, barangkali coba dituliskan, siapa yang mau tuliskan di papan salah satu huruf yang huruf K yang kalau misalnya berada di tengah kata. Iya, coba maju ke depan, bantu Bu Guru tulis. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Oke, jadi itu contoh ya. Nanti yang lain juga pelajari. Kalau kita menulis Al-Quran itu akan berbeda bentuknya ketika huruf-huruf itu dia sendiri atau dia berada di awal, di tengah, maupun di akhir. Ya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watturi sinin. Hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Kan tuliskan Quran Surat Atin ayat 1 sampai 8 di lembar kertas yang sudah Ibu Guru bagikan ya. Kemudian tugas kedua, setelah menulis Quran Surat Atin, silakan analisis makna yang terkandung di dalam Quran Surat Atin. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari sama-sama kita menyimpulkan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini. Oke, sama-sama Bu Guru kita baca ya. Baik, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah melalui surat Atin Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya sudah tergambarkan dengan jelas berikut dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan kelak. Kita keluar ruangan, ayo ketua kelas maju lagi ke depan untuk memimpin doa sebelum keluar. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, dengan berakhirnya baca doa tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Saya ingin tahu penguasaan Ibu Siti terhadap komponen-komponen di dalam penyusunan RPP.
Apa saja komponen-komponen dalam penyusunan RPP, Ibu Siti? RPP itu komponen intinya kurang lebih ada 8 atau 9. Yang pertama itu memuat tentang identitas dari sekolah, nama sekolah, satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas, kemudian semester, terus materi pokok, tahun pelajaran, serta alokasi waktu. Kemudian ada poin yang pertama tentang kompetensi inti, kemudian di bagian kedua ada kompetensi dasar dan indikator, terus ada tujuan, kemudian setelah tujuan ada materi, kemudian setelah materi ada metode yang dipakai dalam pembelajaran itu, terus setelah metode ada media, kemudian setelah media ada sumber belajar, kemudian setelah sumber belajar itu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini terbagi 3, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Selanjutnya setelah langkah-langkah pembelajaran itu penilaian ya kalau tidak salah. Penilaian. Iya, penilaian. Kemudian masuk di kegiatan pengayaan, kemudian remedial. Di dalam RPP di mana diharapkan harus sudah HOTS itu? Oh iya, dari indikator tadi harus sudah menerapkan KKO yang berbasis HOTS, kemudian turun ke tujuan, kemudian dari tujuan itu turun ke kegiatan pembelajaran. Setelah itu dari kegiatan pembelajarannya itu turun ke penilaian. Penilaiannya juga harus berbasis HOTS. Di mana yang HOTS di tujuan itu? Menganalisis, Di Pak. menganalisis Menganalisis makna yang terkandung di dalam Quran Surat At-Tin. kandungan surat At-Tin itu yang bisa menyebabkan anak untuk berpikir tingkat tinggi, masuk pada level berpikirnya tingkat tinggi. Oke, jadi arti dari Quran Surat At-Tin per ayat itu, di situ kan ada artinya. Jadi di situ siswa dituntut untuk menganalisis makna apa kira-kira yang terkandung di dalam Quran Surat At-Tin. Kita masuk kepada baca tulis Al-Quran ya. Iya, Pak. Ya, silakan diambil Al-Qurannya. Sudah, Pak? Ya, yang mana Al-Qurannya, Ibu Siti? Boleh Mana? diangkat? Oh ya, saya minta Ibu Siti membaca surat At-Taubah dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويذهب عيذ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا أولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Cukup, Bu. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Pak. Ke Ibu untuk memilih surat apa yang mau ditulis. Al-Ikhlas saja, Pak. Al-Ikhlas. Oke, baik. Karena saya terlanjur untuk memberikan pilihan sama Ibu, Alhamdulillah. silakan ditulis surat Al-Ikhlas. Tidak jelas, Pak. Ini. Apa saya buka latarku?